Sobat Sport, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda. Di sini Sekar hadir di program kesayangan kita bersama tentunya ya, di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang pastinya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasanya ya Sobat Sport, Sekar hari ini nggak sendirian karena akan ada narasumber yang akan berbincang-bincang nih bersama kita di sini di episode Sportholic kali ini. Kira-kira narasumbernya siapa dan kita akan membicarakan tentang bidang olahraga apa. Langsung aja kali ya kita kenalan dulu sama narasumber kita di sini. Sudah ada Mas Javier, mungkin boleh menyapa dulu Sobat Sport sambil berkenalan gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Javier Zahran. Saya di sini di UB jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Saya di sini sebagai jabatan saya di UKM itu bidang 1, yaitu bidang kepelatihan dan prestasi. Oke, Mas Javier mungkin boleh di-spill gitu, ikut UKM apa sih? Saya di sini ikut UKM Inkai Brawijaya alias UKM Karate. Oke, jadi Sobat Sport udah tahu ya, ternyata di episode kali ini kita akan bahas tentang UKM Inkai Universitas Brawijaya atau UKM yang menaungi olahraga karate gitu ya. Oke, karena udah kenalan gitu kan ya sama Mas Javier, mungkin kita langsung masuk ke bahasan UKM-nya gitu ya. Sebenarnya UKM Inkai ini adalah UKM yang seperti apa sih Mas Javier? Mungkin boleh dijelaskan gitu ke Sobat Sport. UKM Inkai ini mungkin adalah UKM yang berfokus di olahraga karate, Mbak. Itu olahraga yang memang berasal dari Jepang. Nah, UKM ini juga bernama Inkai, kan Inkai itu kan perguruan, Mbak ya. Inkai itu perguruan, kenapa disebut Inkai, kenapa nggak perguruan lain? Itu kalau nggak salah setahu saya itu dari kating-kating sebelumnya itu dia perguruan Inkai. Nah, jadi sampai sekarang Inkai itu tetap menjadi Inkai. Untuk diubah itu susah. Jadi itulah sejarahnya gitu ya, kenapa UKM Karate di UB itu namanya UKM Inkai Brawijaya gitu. Oke, kalau itu tadi dari latar belakang penjelasan UKM Inkainya dan juga dari asal-usul namanya gitu ya. Iya, betul. Mungkin sekarang boleh nggak sih diceritakan gitu sejarah terbentuknya UKM Inkai Brawijaya itu seperti apa sih Mas? Untuk sejarah terbentuknya UKM ini setahu saya ya Mbak ya, kan saya juga angkatan 2022, jadi saya juga ya ibaratnya nggak terlalu lama lah di sini di UKM ini. Setahu saya itu UKM ini berdiri pada tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 itu didirikan oleh Kating yang berperguruan Inkai. Itu dia menjelaskan kalau di dalam UKM ini karate itu harus ada di Brawijaya. Soalnya kan karate ibaratnya sudah di mana-mana lah. Populer juga ya. Populer juga. Waktu itu nggak ada UKM karate di Brawijaya ini, makanya dibuatlah UKM Karate Brawijaya. Oke, karena juga melihat karate ini termasuk olahraga yang populer gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan di Brawijaya tuh nggak ada UKM-nya gitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah itu tadi sejarahnya. Kalau dari perkembangan sendiri yang Mas Javier tahu gitu, dari mungkin UKM Inkai yang dulu sampai sekarang itu perkembangannya seperti apa sih Mas? Oke, perkembangan UKM Inkai ini menurut saya ya, dari yang saya baru masuk 2022 hingga saat ini, itu saya melihat banyak perkembangan, bisa dibilang cukup pesat lah Mbak. Di mana waktu saya baru masuk itu, saya melihat UKM ini masih standar. Belum ada prestasinya, latihannya, segala macam itu masih standar Mbak. Nah, setelah setahun, 2 tahun hingga saat ini, itu sudah mulai pesat, meningkat mulai pesat dari segi prestasi, latihan, dan juga sarana prasarana, segala macam sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin juga efek ini ya, pasca COVID juga, jadi mungkin, vakum dulu kan. Iya, mungkin bisa jadi. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari internalnya gitu, dari struktur yang ada di UKM Inkai Brawijaya itu seperti apa sih Mas? Di UKM ini kan kita juga ada organisasi Mbak ya, pastinya juga ada struktur. Nah, struktur ini ada ketua, wakil, sekre, bendahara, dan ada 4 bidang, di mana bidang pertama itu bidang kepelatihan dan prestasi, bidang kedua itu hubungan masyarakat, bidang ketiga nutrisi, dan bidang keempat sarana dan prasarana. Oke, jadi masing-masing bidang juga menaungi hal-hal yang berbeda juga ya, sesuai dengan fokus bidangnya masing-masing. Iya, betul.
Oke, nah kalau untuk anggotanya sendiri sejauh ini berapa sih jumlah anggota UKM Inkai Brawijaya? Hingga saat ini itu sekitar 50 sampai 60-an anggota. Banyak ya. Iya, Dan itu bisa dibilang aktif semua? aktif semua. Aktif semua, ikut latihan, Ikut latihan, kejuaraan gitu juga ya? Iya, betul. Kalau luar biasa. Cuma ada gini, Mbak, ada anggota yang dia itu cuma berfokus ke kepanitiaan. Oh. Dia cuma latihan reguler yang non atlet, dia nggak ikut perlombaan, cuma dia emang aktif di kepengurusan. Oke, jadi mungkin lebih fokusnya ke organisasi dan pengembangan basic skill di karate Ya, aja gitu ya. ya. Jadi nggak terlalu fokus ke kejuaraan Ya. atau prestasi-prestasi lain gitu ya, Mas? Ya, betul. Tadi Mas Jafir sempat mention ya, ternyata ada apa namanya latihan reguler non atlet. Iya, Itu betul. mungkin boleh nggak sih dijelaskan lebih rincinya? Emang sebenarnya ada beberapa kategori kah atau gimana sih di UKM Inkai itu? Di UKM Inkai ini, Mbak, itu ada 2 kategori. Oke. Kita mewadahi latihan atlet dan juga latihan reguler. Di mana latihan atlet ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke UB, emang dia sebelum daftar UB dia udah mengikuti atlet karate di jenjang SMA, SMP maupun dimanapun. Kita mewadahi mereka untuk waktu mereka kuliah, mereka juga bisa tetap ikut kejuaraan perlombaan-perlombaan. Oke. Nah, untuk yang reguler ini itu adalah mewadahi teman-teman kita mahasiswa yang benar-benar dari nol. Benar-benar tidak tahu apa itu karate, tidak paham bagaimana jalannya karate. Nah, kita mewadahi di latihan reguler ini. Oke, berarti pengelompokannya seperti itu gitu ya. Ya. Jadi Sobat Sport mungkin yang pengen join UKM Inkai tapi belum pernah punya pengalaman di karate, nggak usah risau gitu ya. Iya. Karena akan dibimbing juga yang mulai dari nol atau pemula, ataupun teman-teman yang mungkin sudah punya latar belakang, punya background di karate sebelumnya. Oke, menarik sekali ya Mas Jafir. Iya. Mungkin Sobat Sport nantinya masih banyak lagi perbincangan kita tentang UKM Inkai Brawijaya ini, tapi kita jeda dulu ya setelah ini gitu kan. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, senang sekali masih di Sportholic bersama aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Jafir dari UKM Inkai Brawijaya. Kalau tadi kita udah mulai sedikit banyak sudah mengenal gitu ya tentang UKM Inkai Brawijaya, ternyata adalah UKM yang seperti apa, terus juga struktur organisasinya seperti apa, sampai tadi sudah di-spill sedikit gitu. Ada 2 kategori gitu ya di UKM ini untuk anggotanya, ada yang atlet dan juga non atlet seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang itu tadi. Sebenarnya ada kegiatan apa aja sih di UKM Inkai Brawijaya ini? Kegiatan itu di UKM ini yang pertama itu ada latihan, Oke. yang kedua adanya Inkai Have Fun untuk di luar kegiatan latihan gitu ya, di luar UKM lah tibanya. Di situ di latihan ini kita ya sesuai kategori tadi ada 2, atlet dan non atlet. Itu latihannya berbeda. Oke. Untuk atlet ini kita lebih berfokus kepada perlombaan, lebih berfokus kepada mencari kemenangan. Nah, kalau untuk reguler ini itu kita berfokus ke ujian naik sabuk. Oke. Ya, ujian naik sabuk seperti dasar-dasar karate, sikap karate, semua diajarkan di sana. Oke. Nah, untuk di atlet itu kita lebih fokus kepada 3 kategori. Yang pertama itu ada fisik, adanya teknik dan simulasi. Di mana fisik itu ya agility, endurance segala macam. Ada teknik yaitu seperti serangan, tendangan, dan juga simulasi. Simulasi ini kita terapkan di latihan atlet karena biar anak-anak mahasiswa itu mereka punya gambaran lah bagaimana sih pertandingan nanti, bagaimana sih pertandingan besok, begitu loh. Nah, untuk di reguler sendiri ya itu seperti tadi dasar, sikap, bagaimana karate dijelaskan semua di situ.
Oke, tadi luar biasa gitu ya penjelasan tentang ternyata kegiatan latihan pun ada beberapa detailnya juga ya, ada beberapa perbedaan dan pengelompokan untuk masing-masing anggotanya gitu. Terus juga tadi ada di luar latihan ada Inkai Have Fun. Inkai Have Fun. Selain itu ada lagi nggak sih Mas? Selain itu nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya, jadi itu. Kalau Inkai Have Fun tuh kegiatannya kayak apa? Inkai Have Fun ini itu dinaungi oleh bidang 2 yaitu hubungan masyarakat, itu adalah prokernya. Di mana Inkai Have Fun ini kita anggota UKM, pengurus maupun non-pengurus, atlet maupun non-atlet, itu kita semua have fun. Ibaratnya kita senang-senang, jangan latihan terus, kan capek Mbak ya latihan terus. Jadi ya seperti kemarin misalnya kita semua ke Jatim Park 1 gitu bareng-bareng. Ya seperti itu. Oke, berarti kayak sarana refreshing dari latihan, terus juga sarana bonding juga ya antara anggotanya ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari latihan sendiri gitu ya, ada nggak sih kayak teknik pelatihan atau cara pelatihan yang diberikan yang khusus gitu? Atau sebenarnya apa ya, basic-basic aja atau gimana? Kalau secara khusus mungkin itu di saat kita memilih atau menentukan kejuaraan tertentu. Oke. Contohnya misal kita ada kejuaraan nasional. Nah itu kita hamin 2 bulan, hamin 3 bulan, itu kita push. Kita push anak-anak mulai dari fisik, teknik, segala macam. Itu bisa seminggu kita buat latihan 5 kali. Wah. Nah tergantung kejuaraan apa yang diikuti. Kan kita juga kejuaraan bukan cuma niat ikut-ikutan kan Mbak, kita juga pengen menang, kita juga pengen berprestasi. Ya, membanggakan membawa nama Universitas Brawijaya juga. Ya, betul. Ya. Oke, berarti mungkin yang berbeda adalah ketika mempersiapkan untuk kejuaraan gitu ya. Ya. Ada apa ya namanya intensitas latihan yang lebih tinggi gitu ya, menyesuaikan kebutuhan juga. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi kita udah banyak menyinggung gitu ya tentang persiapan kejuaraan, terus tentang kejuaraan-kejuaraan. Mungkin boleh dong Mas Javier ceritakan gitu prestasi apa sih yang terbaru mungkin yang dicapai oleh UKM Inkai, atau mungkin prestasi yang paling membanggakan gitu yang pernah diraih oleh UKM Inkai? Prestasi yang paling membanggakan dari UKM Inkai itu mungkin setahun terakhir, di mana kita UKM Inkai ini mendapat 3 kali juara umum berturut-turut di berbagai kejuaraan. Nah itu di mana ada satu contoh, itu ada kejuaraan di Piala DPRD Kota Malang, itu di mana setiap kelas dari kelas min 55 kg, min 60 kg, min 67, min 75, min 84, sampai plus 84, itu semua disabet oleh UB. Mereka semua dapat emas di setiap kelas. Nah itu menjadi buat kita menjadi juara umum 1 waktu itu. Wah luar biasa. Nah aku jadi ini nih, gara-gara Mas Javier mention kelas-kelas itu tadi, jadi penasaran sebenarnya itu maksudnya apa sih gitu? Apakah perbedaannya tuh ada di mana gitu kalau di kejuaraan di kelas-kelas itu? Kalau di kelas itu perbedaannya tuh berada di berat Mbak. Berat. Misal tadi minus 55 kg, berarti ya anak-anak yang di bawah 55 kg. Begitu. Jadi berdasarkan berat atletnya gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Kalau prestasi itu tadi yang paling membanggakan. Kalau yang terbaru ada nggak? Yang terbaru mungkin kita kemarin di Piala Kemenpora di Kanjuruhan, Gor Kanjuruhan, itu kita dapat juara umum 3 di sana. Itu yang terbaru. Wah, luar biasa. Jadi kalau yang disebutin tuh semuanya dapat juara umum gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah keren banget gitu. Kayak berarti memang potensi yang dimiliki oleh anggota dan juga atletnya UKM Inkai ini nggak main-main gitu. Karena mungkin persiapan di balik itu juga sangat luar biasa ya Mas ya. Sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan kejuaraan yang akan diikuti dekat-dekat ini ada nggak? Ada sih Mbak, kita akan turun 2 kejuaraan akhir-akhir ini. Kan sekarang ini dalam masa liburan Mbak ya, liburan semester. Nah, besok itu di bulan Agustus, tanggal 23 sampai 25, itu kita akan mengadakan kejuaraan di Jogja Open Turnamen, itu internasional, sama di Universitas Negeri Jember, UNMU, Muhammadiyah Jember. Oke,
Alhamdulillah, semoga lancar ya, semoga Alhamdulillah. Amin. diberikan Bismillah. hasil yang terbaik juga gitu Ya, untuk amin. membanggakan nama Universitas Brawijaya. Amin. Luar biasa, tadi Sobat Sport ya kita udah bincang-bincang banyak sekali, sampai kita juga jadi mengenal gitu beberapa prestasi membanggakan yang telah diraih oleh UKM Inkai Brawijaya gitu. Semoga juga bisa jadi motivasi gitu ya, inspirasi untuk Sobat Sport yang menonton gitu. Pastinya nggak sampai di situ aja obrolan kita, masih akan berlanjut gitu kan mengenai UKM Inkai Brawijaya ini bersama Mas Javier nantinya. Tapi kita jeda dulu gitu kan. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Halo Sobat Sport, masih bersama Sportholic dan masih bersama aku Sekar di sini. Pastinya bersama narasumber kita juga hari ini yaitu Mas Javier dari UKM Inkai Brawijaya. Tadi udah banyak banget ya bahasan kita ya. Aku rasa Sobat Sport juga udah mulai banyak mengenal UKM Inkai Brawijaya gitu. Dan mungkin yang tadinya punya keinginan untuk join ke UKM Inkai ini jadi lebih yakin gitu untuk join gitu kan. Nah, supaya meyakinkan lagi dan juga mungkin menambah informasi, terus juga biar kita kenalan lebih dalam lagi dengan UKM Inkai. Selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang prestasi yang diraih gitu kan, mungkin selanjutnya aku mau tanya sebenarnya apa sih perbedaan atau keistimewaan gitu antara UKM Inkai ini dengan UKM yang lain? Oke. Keistimewaan dari UKM Inkai ini terutama di bidang karate Mbak ya. Itu di karate ini kita lebih berfokus kepada kontrol dan kelincahan. Dimana kontrol ini tidak seperti olahraga bela diri lain, dimana setiap pukulan itu benar-benar plak, kena, telak, jatuh, menang. Bukan, di sini kita lebih berfokus ke poin. Dimana kalau pukulan itu nggak harus harus touch, paling maksimal itu touch itu sudah poin. Jadi nggak harus sampai jatuh gitu, nggak harus. Nggak harus, itu malah pelanggaran kalau di situ. Nah, dalam artian ya kita memukul dengan speed, power, tapi kontrol bagus. Nah, itu baru poin. Oke, berarti gak cuma mengandalkan speed dan power juga, tapi kita harus bisa ngontrol nih. Ngontrol. Betul. Apakah pukulan kita nih sampai menjatuhkan lawan atau enggak gitu ya? Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Oke, luar biasa berarti unik ya gitu. Kayak biasanya kalau bela diri lain mungkin kebanyakan lebih berfokus kepada speed dan power gitu kan. Tapi di sini kita juga harus benar-benar memperhatikan kontrol kita gitu kontrol, ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari penjelasan Mas Javier tadi gitu kan, kalau dari Mas Javier sendiri ada nggak sih merasakan manfaat yang lebih gitu ketika ikut olahraga karate ini? Manfaat yang saya lebih itu dari saya sendiri ya Mbak ya, itu saya menjadi lebih disiplin lah. Disiplin dalam segi apapun, dalam waktu, dalam perkuliahan juga. Terus yang paling saya merasa sangat bermanfaat itu Mbak, waktu SMA. Kenapa tuh? Saya kan dari karate ini sudah dari SD ya Mbak ya. Sudah dari SD sampai SMA itu saya terus menekuni kejuaraan apa di segala macam. Nah, di situ saya mendapat sebuah manfaat lah menurut saya. Dimana setelah saya masuk kuliah, saya daftar kuliah, saya bisa mengajukan sertifikat prestasi saya di bidang karate, olahraga begitu. Nah, seperti saya masuk UB ini, saya daftar di jalur prestasi Mbak. Jalur prestasi dari karate ini. Nah, di situ saya merasa sangat bermanfaat sekali ternyata dalam bidang karate. Oke, luar biasa. Berarti selain manfaat yang didapatkan untuk kesehatan, juga dapat ini ya, kesempatan lain gitu ya. Karena bisa berhasil mendapatkan prestasi-prestasi di bidang karate itu membantu Mas Javier juga untuk melanjutkan pendidikan gitu betul. Oke, luar biasa sekali. Semoga juga kisah barusan juga bisa menginspirasi gitu ya siapapun yang menonton. Nah, kalau dari mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri gitu, Mas Javier melihatnya
kayak gimana sih antusiasme mereka gitu terhadap adanya UKM Inkai Brawijaya ini? Oke, melihat antusiasme bisa dibilang cukup banyak, Mbak. Itu contohnya di tahun 2023 kemarin, mahasiswa baru itu ada sekitar 50-an Oke. yang mendaftar di UKM Karate Brawijaya. Nah, sampai sekarang itu ada yang aktif, ada 30 sampai 40-an, di mana semuanya itu benar-benar aktif dari segi atlet maupun non atlet. Oke. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang ketertarikan atau minat mahasiswa Brawijaya juga dibilang tinggi gitu Bilang ya? tinggi, ya betul. Saya pun waktu awal itu saya juga kaget sih, Mbak. Wih, sampai 50 re. Banyak ya Iya. ternyata yang ini. Oke, luar biasa. Nah, kalau itu tadi dari ini ya, apa namanya, ketertarikan mahasiswanya. Kalau dari pihak kampus sendiri gitu kan, Mas Jafir sebagai anggota UKM dan pengurus juga gitu Iya, ya, betul. melihat dari pihak kampus ini cukup membantu memfasilitasi kebutuhan UKM atau tidak sih? Menurut saya di beberapa tahun terakhir sampai sekarang itu sangat membantu dari segi dana, perlombaan, segala macam, sarana prasarana. Itu sangat membantu, Mbak. Dimana kita juga di UB ini kan ada namanya self reward, dimana setiap anak-anak yang berprestasi itu bisa mengajukan reward. Nah, itu juga bisa sebagai pematik lah buat anak-anak. Penyemangat juga Iya, gitu ya. penyemangat buat anak-anak yang terus ingin berlomba, berprestasi. Dengan adanya self reward itu. Oke, Sangat membantu. berarti sejauh ini pihak kampus juga cukup mewadahi gitu ya, Iya, cukup mewadahi dan mewadahi. memfasilitasi UKM gitu Iya, untuk betul. berkembang gitu. Oke, nah kalau dari publikasi sendiri gitu, gimana sih caranya UKM Inkai Brawijaya ini supaya bisa dikenal gitu oleh masyarakat UB khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya? Kalau dari sistem publikasi sendiri itu kita yang mengurus itu bidang 2, hubungan Oke. masyarakat. Dimana kalian bisa lihat semua itu ada di Karate Brawijaya dan juga di TikTok Karate Brawijaya. Dimana di situ ada video-video latihan, video-video kejuaraan, foto-foto anggota-anggota yang berprestasi selama beberapa tahun ke belakang. Oh ya, jangan lupa guys, Iya, ada apa tuh? ini UKM Inkai Brawijaya itu akan mengadakan kejuaraan pada bulan Oktober tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024 Brawijaya University Karate Championship. Semoga yang menonton ini bisa ikut serta dalam kejuaraan yang kita buat. Oke, berarti itu salah satu kegiatan di luar latihan juga ya? Ya, itu Yang diadakan oleh UKM Inkai Brawijaya. Mungkin nanti sobat sport yang nonton gitu kan dan punya kenalan teman atau mungkin dia sendiri gitu Iya. kan, bisa lah untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan Partisipasi itu dalam gitu ya. Oke. Oke, terakhir cara daftar atau cara join ke UKM Inkai Brawijaya gimana Mas Jafir? Untuk cara daftar nggak ada syarat yang aneh-aneh sih, Mbak. Yang mau daftar siapapun dimanapun itu bisa langsung menuju ke Instagramnya Karate Brawijaya. Di sana ada link G-form, boleh diisi dan kita pun tidak memungut biaya untuk mendaftar ini. Jadi ya kalian tinggal isi saja, terus kontak-kontak nanti diinfokan di grup, bisa langsung mulai latihan. Oke, luar biasa. Jadi nggak muluk-muluk juga ya Iya, nggak muluk-muluk. persyaratannya. Jadi bisa langsung mengunjungi Instagramnya Karate Brawijaya juga ya Mas ya Betul. untuk info lebih lanjutnya terkait Iya. pendaftaran. Oke, terima kasih banyak Mas Jafir Ya, karena siap, sudah terima berkenan untuk kasih. hadir di sini menyapa Sobat Sport dan juga memberikan banyak informasi baru gitu kan tentang UKM Inkai Brawijaya. Semoga Sobat Sport yang menonton juga bisa mendapatkan pesan-pesan yang bermanfaat gitu kan. Semoga bisa terinspirasi, termotivasi dan mungkin yang pengen join UKM Inkai gitu kan gak usah ragu lagi gitu ya. Langsung aja ke Instagram Karate Brawijaya untuk info selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Ya, Jafir. sama-sama, Mbak. Terima kasih Saya juga. Sekar Hayu, terima kasih Sobat Sport yang sudah menonton dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.